Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Nggih, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Pia? Alhamdulillah sehat. Bu Yeni gimana, sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Nggih. Gimana? Seperti yang telah kita sepakati kemarin, hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bu Opi. Anak-anak gimana, Bu, di kelas keadaannya? Ya, anak-anak alhamdulillah sehat dan semangat sekali belajarnya. Nah, tapi gini Bu, saya ada satu murid yang gimana ya, sebenarnya anak ini bisa dan pintar, tapi saat saya kasih tugas, anak ini tuh gimana ya, sering ngobrol gitu Bu, sering bercerita tentang keadaannya atau pengalamannya tadi berangkat sekolah itu diceritakan ke teman-temannya, dan akhirnya temannya itu fokus sama ceritanya, tidak fokus sama pembelajaran, dan itu membuat gaduh saat pembelajaran, Bu. Nah, gimana? Padahal saya sudah sering mengingatkan, "Ayo segera dikerjakan tugasnya," seperti itu, Bu. Ya, Bu Opi. Terus jadi menurut Bu Opi itu sebenarnya murid itu bisa, Ya, akan tetapi tidak bisa berkonsentrasi atau fokus gitu ya, Bu? nggih, leres. Jadi dia sering bercerita tentang pengalamannya kepada teman-temannya, seperti itu, Bu? Iya, benar sekali, Bu. Oh ya. Kemudian jadi permasalahannya berarti sudah berulang kali. Kemudian anak itu sering sekali mengajak temannya ngobrol saat pembelajaran berlangsung dan Nggih, tidak mau mengerjakan tugas seperti iya itu. Nah, iya. tentu sangat mengganggu ya Bu Opi, itu sangat mengganggu sekali. Nah, kalau dari hal tersebut, situasi tersebut, kondisi tersebut itu kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira sekarang posisinya ada di skala berapa keadaannya Bu Opi? Oh iya, kalau menurut saya sih ada di posisi kelima, Bu. Nah, karena begini, ketika dia mengerjakan tugas tadi ya, Bu, sendirian dan mengajak temannya, akhirnya dia tidak fokus dengan pembelajarannya, dengan tugasnya, malah mengajak temannya berbicara, itu sangat mengganggu temannya, Bu, karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, gitu, Bu Yeni. Oh iya, betul sekali, Bopi. Itu sudah termasuk mungkin pelanggaran juga di keyakinan kelas yang Ibu ampuh ya. Kemudian Nggih, juga sudah tidak sesuai dengan budaya positif yang sudah dikembangkan di sekolah Bopi. nggih. Jadi sikapnya sudah benar-benar di bawah dari standar ya mungkin ya Bu Nggih, Opi. iya benar Jadi sekali. bisa itu di posisi skala 5, saya juga sangat setuju. Kemudian Iya. kira-kira Ibu ingin posisi atau harapan di skala berapa Bu Opi? Kalau saya pastinya kalau ingin untuk anak didik itu yang terbaik ya, Bu. Untuk masalah anak rajin sekolah atau menginginkan dari posisi anak itu di posisi 10. Minimal untuk memotivasi anak agar anak itu semangat dan selalu fokus dalam pembelajaran sehingga tercipta kondisi kelas yang aman, nyaman dan saya berharap anak itu bisa kembali konsentrasi saat dalam pembelajaran, Bu Yeni. Bagus Bu Opi. Jadi memang kita sebagai pendidik kita mengharapkan skala 10 untuk anak Iya, yang rajin dan selalu fokus dalam pembelajaran. nggih, Jadi betul. bisa fokus, konsentrasi penuh dalam pembelajaran ya Bu. Iya, Nah, begitu, Bu. menurut Bu Opi, agar murid itu bisa berkonsentrasi penuh, apa yang harus Bu Opi lakukan Nah kira-kira? nah itu, Bu, sepertinya saya perlu mengintegrasi pembelajaran sosial emosional pada pembelajaran saya, lalu menciptakan iklim positif dan budaya positif yang ada di sekolahan saya ini, Bu. Ya, wah itu bagus sekali Bu Opi, Nggih, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional pada pembelajaran, menciptakan nggih. iklim positif dan budaya sekolah. Kemudian menurut Bu Opi, kompetensi sosial seperti apa yang ingin penjenengan terapkan dalam pembelajaran?
Ya, saya ingin kompetensi sosial emosional, terutama untuk kesadaran diri dan manajemen, diri dalam pembelajaran, Bu Yeni, seperti itu. Ya, bagus Bu Opi, saya juga setuju. Jadi kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Nggih. Kira-kira cara apa Bu Opi yang ingin Ibu gunakan dalam dua kompetensi tersebut, Bu? Iya. Yang bisa saya lakukan untuk mengimplementasi kesadaran diri tadi, Bu, saya itu ingin membuat roda emosi, Bu. Nanti saya ingin membuat roda emosi yang saya pasang, di depan dekatnya pintu masuk itu, Bu. Iya, Jadi iya. nanti anak itu memasangkan keadaan emosi nah, anak itu ketika masuk di kelas itu bagaimana perasaannya. Ketika anak itu bahagia, dia memasang emotikon seperti yang ada di WA itu loh, Bu, Iya, keadaan iya, iya. bahagia. Heeh, Ketika perasaannya sedih, dia memasang di roda emosi itu keadaan iya, sedih, Bu, seperti itu. iya. Nah, ketika anak datang, jadi kita tahu bagaimana keadaan anak tersebut, begitu, Bu. Iya, memang jadi roda emosi itu digunakan untuk mengidentifikasi perasaan anak pada saat itu ya, Bu Hobi? Iya, Betul jadi sekali. Nah, saya bisa apa ya, Bu, me meng beradaptasi dengan keadaan iya, dia, ya gitu, iya. Bu. Jadi dengan roda emosi juga dapat menumbuhkan kesadaran pada diri siswa, begitu ya, Bu. Kemudian Nggih. kira-kira apa yang akan Bu Opi lakukan agar anak tersebut bisa memanajemen dirinya dengan baik? Nah, nanti pada awal pembelajaran saya ingin melakukan teknik stop, Bu, agar anak mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Ketika dia berangkat sekolah itu kan ada yang dari rumah senang, ada yang bahagia, ada yang sudah sedih atau belum sarapan ya, Bu. Jadi di Iya, situ sebelum pembelajaran saya akan mengadakan teknik stop terlebih dahulu. Setelah itu saya akan, memberi ruang untuk anak itu bercerita tentang pengalaman yang sudah dialami saat berangkat sekolah atau kemarin saat di rumah. Jadi memberi ruang untuk waktu bercerita. Nah, nanti harapan saya ketika anak itu sudah bercerita di waktu yang saya berikan tadi, nanti di waktu pembelajaran anak itu tidak lagi bercerita, Bu, seperti itu, Bu Yeni. iya. Jadi pada awal pembelajaran Bu Opi akan melaksanakan teknik stop dan memberi waktu bercerita serta diberi umpan balik seperti itu ya Bu. Nggih, benar sekali, Bu Yeni. Ya. Nah Tadi Bu Opi menceritakan iklim positif dan budaya sekolah. Lalu bagaimana Bu Opi akan melakukannya? nah, kebetulan di kelas saya itu sudah ada keyakinan kelas ya, Bu, Oh ya. iya, iya, Nah, mungkin belum mengena di hati anak-anak tersebut. Saya ingin merevisi keyakinan kelas tersebut sesuai dengan keinginan anak-anak. Nah, nanti dengan seperti itu mudah-mudahan anak-anak lebih mengena kalau ini keyakinan yang saya buat dan harus saya terapkan gitu, seperti itu Bu, iya, laksanakan, ngoten. iya. Jadi menurut Bu Opi akan merevisi keyakinan kelas itu bersama anak-anak dan melaksanakan apa namanya segitiga restitusi gitu Ya, ya Bu ya? ya, Ya. nanti saya akan melaksanakan segitiga restitusi itu pada anak yang bermasalah Iya, tadi, betul. Jadi tuh. Bobi, kalau boleh saya simpulkan, saya rangkum, dalam penyelesaian tugas ini ada dua cara ya. Yang pertama itu dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional pada pembelajaran dengan membuat roda emosi itu, kemudian teknik stop, dan memberi ruang untuk bercerita agar tumbuh kesadaran diri dan manajemen diri pada anak. Kemudian yang kedua, melakukan iklim positif dengan cara merevisi keyakinan kelas bersama anak itu dan kemudian budaya sekolah dengan kegiatan segitiga restitusi. Seperti itu ya Bu Opi. Nggih, benar sekali Bu Ya. Yeni. Baik Bu Opi, dari dua kegiatan tersebut kira-kira mana yang akan Bu Opi laksanakan terlebih dahulu?
Nah, ini Bu Yeni, kalau menurut saya karena untuk kegiatan itu tadi semua tidak membutuhkan waktu banyak, mungkin semua kegiatan itu akan saya laksanakan. Iya, Kedua-duanya akan saya laksanakan, Bu. iya. Bagus sekali Bu Opi. Kira-kira siapa yang bisa membantu melaksanakan kegiatan tersebut Bu Opi? Nah, karena ini tadi tentang roda emosi, tentang kegiatan stop, tentang, merevisi keyakinan kelas dan segitiga restitusi itu membutuhkan anak-anak, jadi nanti saya itu ingin mengajak anak-anak, semua warga kelas untuk melaksanakan kegiatan ini, Bu. Jadi untuk kegiatan stop kan harus bersama anak-anak juga. Untuk Ya, merevisi keyakinan kelas juga bersama anak-anak, Bu. ya. Demikian, Bu. Baik, jadi yang bisa membantu Bu Opi berarti seluruh warga kelas ya Bu? Nggih. Nggih. Bu Opi, pada percakapan ini kira-kira apa yang bisa Bu Opi dapatkan mungkin? Jadi di sini saya bisa belajar gini, Bu, untuk anak yang awalnya tidak fokus tadi, saya akan melaksanakan kegiatan, teknik stop. Pertama membuat roda emosi tadi, Iya, lalu membuat teknik stop atau memberi ruang waktu bercerita pada anak tadi agar nanti pada saat pembelajaran, anak itu sudah tidak bercerita lagi dan bisa fokus pada pembelajaran. Lalu saya akan merevisi keyakinan kelas saya agar anak-anak lebih bisa menjiwai atau mendalami keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Lalu untuk selanjutnya saya akan mengadakan segitiga restitusi pada anak tadi yang kurang fokus. Saya berharap ke depannya anak itu bisa konsentrasi dalam belajar. Itu iya, Bu Yeni. iya. Lalu kira-kira kapan akan Ibu terapkan ya? Nah, insya Allah mulai besok Bu Yeni saya akan menerapkannya. Oke, baik, baik sekali Bu Opi ya. Nggih. Terima kasih ini sudah ngajak saya sharing dan berbagi ini bisa menambah pengalaman saya juga dalam mengatasi masalah ya kita sama-sama seprofesi sebagai pendidik. Baik, terima kasih Bu Opi ya. Kita akan bertemu lagi setelah Bu Opi melaksanakan semua kegiatan dan kita akan berdiskusi lagi. Ya, terima kasih ya Bu Yeni atas waktunya. Maaf Iya, mengganggu waktunya jenengan. mboten napa-napa, Nggih. mboten. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.